Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi aku pulang kerja dan sekarang kita mau kupas pepaya. Kalian temenin aku ya untuk ngupas pepayanya, oke? Kita simpan di mana ya? Biar kelihatan gitu. Ini kelihatan nggak guys? Jelek ya? Tadi kita kamera belakang. Oke, entah ini kelihatannya seperti apa tapi nggak apa-apa, kalian temenin aku untuk kupasin pepaya. Kita harus makan sehat ya guys. Kita kupas pepayanya. Bismillah. Wow, Masya Allah. Ya guys, gak apa-apa ya, kita ini aja. Jadi pertama-tama kita pisahkan dulu biji-bijinya. Oh ya, kemarin aku ini loh teman-teman, ikut acara Baitul Maqdis, Journey to Aqsa. Journey to Al-Quds. Nah jadi memang ya, bagi yang belum tahu atau yang udah tahu juga sih, itu cocok sih acaranya. Jadi gimana ya, bahas tentang yang aku juga masih belajar sih ya, tentang Palestina. Terus untuk bagaimana kita sebagai seorang muslim, sesama muslim yang kalau diibaratinnya itu, kalau dari hadis itu adalah apa ya, satu tubuh gitu kan, sama muslim itu. Dan ya saudara-saudara kita di Palestina juga kan ya adalah saudara, yang mana saudara itu ya satu sakit ya semuanya sakit, bagaikan satu tubuh gitu kan. Nah kita keluarin dulu. Terus lah itu persoalan itu ya kita juga udah banyak tahu ya, cuma kemarin itu dibahas lagi gitu ya, bagaimana kita di talk show-nya itu ya, pembahasan ya mungkin ya keimanan kita atau kondisi kita di sana sama di sini itu memang berbeda, tapi kondisi kita yang sekarang yang apa ya, yang enak lah ya, bisa dibilang enak, sangat enak dibandingkan para saudara-saudara kita di sana itu gitu kan. Mereka mungkin berjuangnya langsung ya, secara fisik, secara mentalnya langsung. Tapi ternyata kita pun ya perlu bersuara gitu ya untuk pembebasan Palestina itu. Pembebasan, kalau kemarin ada yang aku notice gitu, yang aku jadi highlight gitu, aku baru tahu gitu ternyata ya penyebutan Baitul Maqdis gitu, bukan Palestina, tapi penyebutannya itu dengan Baitul Maqdis itu ya ada sunnahnya itu. Jadi penyebutannya ya pembebasan Baitul Maqdis kayak gitu teman-teman. Dan itu tuh ya Masya Allah gitu ya, peranan kita walaupun di sini itu sangat berharga. Jadi kalau di sana secara fisik langsung, kalau kita di sini ya menyuarakan lewat sosial media, lewat tulisan-tulisan, lewat podcast gitu ya, dan apalagi ya dengan banyak hal sih gitu ya. Aku sebagai yang apa ya, sebagai orang yang mungkin masih minim gitu ya dalam perjuangan ini tuh jadi tersemangati lagi gitu ya, bahwasannya lelahnya kita di sini tuh belum ada apa-apanya. Dan kamu ketika ingin memperjuangkan Islam gitu ya secara serius, ya seharusnya gitu ya, ayolah mulai dari mulai dari diri kita sendiri gitu, dari diri kita sendiri yang memang bisa mencerminkan bahwasannya kita tuh ingin gitu ya Baitul Maqdis tuh dibebaskan, ingin umat itu bersatu dan lain sebagainya. Jadi ke ini sih, itu sebenarnya udah beberapa hari yang lalu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sekarang hari Kamis. Oke, udah sekitar 4 hari. Tapi aku masih ingat aja sih itu perjuangan aku yang nggak bisa gitu ya, kita tuh nggak bisa diam aja sih, nggak bisa diam aja. Dan ya caranya gitu ya, salah satu cara untuk kita memperbaiki diri kita juga pun kalau diniatkan gitu ya untuk menjadi seseorang gitu ya yang bisa menyampaikan Islam di tengah-tengah zaman yang carut marut seperti sekarang gitu ya, diniatkan untuk bisa mencerdaskan umat, bisa mencetak generasi-generasi yang bagus gitu ya, insya Allah gitu kan. Itu tuh ya berpahala gitu di mata Allah tuh ya, bisa gitu ya dapetin pahala yang sama walaupun ya mungkin tidak sebanding ya dengan perjuangan mereka. Tapi ketika kita memang serius, oke, Allah bakalan catat insya Allah gitu. Dan apalagi ketika kita meniatkan itu gitu, itu semua ya kita belajar untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis, untuk bisa menyatukan umat kaum muslimin di seluruh dunia ini gitu ya. Kita ya belajar, kuliah, sekolah, berdagang misalnya gitu ya, belajar untuk berdagang atau apapun itu gitu ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita mau bekerja atau apa, tapi ada niat-niatan gitu ya untuk hal kesana, untuk perjuangan itu,
insya Allah gitu. Ataupun misalnya umuran aku membangun keluarga gitu ya, mulai membangun keluarga gitu ya, dimulai dari motivasinya itu tuh ya untuk membangun generasi dan lain sebagainya tuh, masya Allah gitu. Jadi bukan yang cuma-cuma gitu teman-teman. Nantinya udah bersih, aduh udah bersih. Ini kelihatan nggak? Seperti itu. Ini kelihatan nggak sih? Aku nggak tahu ya, karena pakainya kamera belakang. Semoga bagus ya. Gitu. Terus aku mau cerita apa lagi ya? Cerita. Apa lagi ya? Oh, terus setelahnya itu aku ikut kelas kan malam-malamnya teman-teman. Ikut kelas tentang apa ya, hakikat berpikir. Apa ya? Kelas mindset mastery. Nah, jadi itu sih memang persepsi kita ya di dalam kehidupan kita. Kadang kita tuh ini membuat standar kehidupan itu ngikutin orang-orang di luar sana yang kadang jadi kita tuh ke distract, yang seharusnya tujuan hidup kita tuh untuk apa, dan kita disibukin dengan hal-hal yang lain gitu ya. Tidak memfokuskan diri itu pada standar yang harusnya kita gunakan gitu ya. Akhirnya standar kesuksesan itu, sukses adalah kaya misalnya gitu kan. Sukses itu adalah ketika misalnya punya usaha yang omsetnya miliaran. Sukses itu adalah ketika misalnya pendidikannya gitu ya, pendidikannya sudah tinggi dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata di dalam Islam itu tidak gitu ya. Tidak seperti itu. Standar kesuksesan bagi seorang muslim itu adalah ketaatan. Jadi ketika dia berusaha taat gitu kepada Allah, nah itu dia sedang mencapai titik kesuksesan, dan itu sangatlah tidak mudah gitu. Seperti itu. Dan ya intinya bagus sih kelasnya juga ya, worth it gitu. Jadi pengingat untuk kita, dan kalian ikutin lah kelas-kelas yang kayak gitu. Aku maksudnya aku harus banyak nih ikutin kelas-kelas yang kayak gitu, yang emang menyadarkan diri kita sendiri ya. Karena percuma aja sih kalau misalnya kita hidup tanpa tujuan yang jelas gitu, akhirnya kan sehari-harinya kita juga jadi bingung. Oke. Nanti versi aku potong-potongin pepayanya nanti mungkin ya, kayaknya ini udah kepanjangan. Bye, assalamualaikum. Jadi mari kita potong-potong buah pepayanya ya. Agak susah juga ya. Ini aku potongnya versi aku ya, jadi agak asal-asalan gitu, tapi nggak apa-apa Besti. Nih, ini tuh gaya hidup sehat itu makan buah. Walaupun kadang masih suka jajan seblak, jajan kayak makanan-makanan yang gitulah, bukan real food ya, tapi setidaknya masih ada makanan yang sehat. Jadi dagang aja ya. Dagang buah-buahan nggak sih? Selesai. Mari kita selesai. Biar gak kotak banget. Kalian kalau mau motongin pepaya biasanya kayak gimana guys? Aku biar cepet aja ya. Kelas beres, dadah, bye 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 bye.